Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Mujianti, dan rekan-rekan saya, Titi Prasetyo Triswantari, Fajar Adi Nugroho, dan Yulia Setianingrum, ingin mempresentasikan tentang materi potongan dan pemungutan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dengan gaji mingguan, pegawai tetap dengan gaji harian, pegawai tetap yang menerima uang rapel, bonus, dan tunjangan hari raya. Sebelum kita belajar tentang tata cara perhitungan PPh Pasal 21, siapa sih penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 dan siapa yang melakukan pemotongan atas penghasilan tersebut? Mari kita bahas pada slide selanjutnya. Penerima penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 yaitu orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan, dan jasa seperti pegawai, baik itu pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, terus penerima uang pesangon, dan tenaga ahli seperti dokter, arsitektur, akuntan. Yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan, termasuk badan usaha tetap yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tersebut. Bisa itu pemberi kerja, baik itu orang pribadi atau badan, terus pemegang kas pemerintah atau bendahara, dan penyelenggara kegiatan, juga badan penyelenggara jam sostek. Tahapan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur secara mingguan dan harian. Nah, langkah pertamanya itu kita menghitung penghasilan bruto yang diperoleh selama 1 bulan dengan cara menambahkan seluruh gaji 1 bulan dengan premi asuransi, uang lembur, uang makan, terus program-program BPJS, dan tunjangan, dan lainnya. Selanjutnya kita menghitung jumlah penghasilan neto selama 1 bulan. Diperolehnya dengan cara mengurangi penghasilan bruto selama 1 bulan tadi dengan biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini maksimal 500.000 ya, serta iuran yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan. Setelah itu kita menghitung penghasilan neto selama 1 tahun. Penghasilan neto selama 1 bulan tadi kita kalikan dengan 12 bulan. Nah, maka diperoleh penghasilan neto selama 1 tahun. Lalu kita menentukan jumlah PTKP wajib pajak. PTKP wajib pajak orang pribadi itu 54 juta dan ditambahkan dengan tanggungan-tanggungan. Tanggungan itu maksimal ada 3 tanggungan dan setiap tanggungan itu 4.500.000. Lalu kita mencari PKP, yaitu mengurangkan penghasilan neto selama 1 tahun tadi dengan PTKP. Setelah diperoleh PKP, langkah selanjutnya yaitu kita menerapkan tarif pajak pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Untuk lapisan PKP dari 0 rupiah sampai 50 juta itu tarif pajaknya 5%, untuk 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, untuk di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarif pajaknya 25%, dan untuk di atas 500 juta itu tarif pajaknya 30%. Setelah itu kita menjumlahkan hasil itu tadi, maka diperolehlah PPh Pasal 21 selama 1 tahun. PPh selama 1 tahun itu tadi kita bagi dengan 12, maka diperolehlah PPh Pasal 21 selama 1 bulan. Jika penghasilan didasarkan atas gaji mingguan atau harian, untuk PPh Pasal 21 penghasilan seminggu itu dalam 1 bulan tadi ya dibagi dengan 4. Nah, jika harian dibagi dengan 26. Contoh pegawai tetap dengan gaji mingguan. Gaguk Trimanto berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.
Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Tangguh Gemilang. Ia menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 1.500.000. Pada minggu pertama, Januari 2016, Gaguk menerima gaji sebesar Rp1.500.000. Dan dalam bulan tersebut, ia hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21-nya? Mari kita bahas. Pertama, kita harus menentukan gaji selama 1 bulan. Nah, gaji seminggu Gaguk itu tadi dikalikan dengan 4, maka diperolehlah gaji Gaguk selama 1 bulan. Dan Gaguk ini kan tidak menerima penghasilan apapun selain gaji, maka tidak ada penambahan-penambahan. Setelah itu kita mencari penghasilan neto selama 1 bulan. Nah, ini kan melakukan pengurangan antara penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran-iuran. Nah, ini kan tidak ada iuran-iuran yang dibayar oleh Gaguk kan. Jadi hanya ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, maka diperolehlah biaya jabatan. Gaji Gaguk selama 1 bulan itu 6 juta dikurangkan dengan biaya jabatan sebesar 300.000, maka diperolehlah penghasilan neto selama 1 bulan, yaitu 5.700.000. Penghasilan neto selama 1 bulan itu tadi dikalikan 12, maka diperolehlah penghasilan neto selama 1 tahun, yaitu 68.400.000. Nah, setelah memperoleh penghasilan neto selama 1 tahun, maka kita mencari PTKP Gaguk Trimanto tadi. Gaguk Trimanto ini kan statusnya belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Jadi untuk PTKP-nya dia hanya wajib pajak sendiri, yaitu 54 juta. Nah, PTKP-nya Gaguk Trimanto adalah 54 juta. Untuk mencari PKP-nya, maka penghasilan neto selama 1 tahun itu tadi dikurangkan dengan PTKP, maka diperolehlah PKP selama 1 tahun, yaitu 14.400.000. Setelah itu kita menerapkan tarif pajak, yaitu 5% dikalikan dengan PKP. PKP-nya ini di bawah 50 juta, jadi tarifnya yaitu 5%. Jadi 14.400.000 ini dikali 5%, yaitu 720.000. Nah, 720.000 inilah PPh pasal 21 yang terutang selama 1 tahun. Untuk mencari PPh pasal 21 yang terutang selama 1 bulan, 720.000 ini tadi dibagi dengan 12, maka diperolehlah PPh pasal 21 selama 1 bulan. Nah, yang ditanyakan ini tadi kan PPh pasal 21 untuk gaji selama 1 minggu. Berarti PPh pasal 21 selama 1 bulan yaitu 60.000 dibagikan dengan 4, maka diperoleh 15.000. Itu PPh pasal 21 untuk gaji selama 1 minggu pertama. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pegawai tetap dengan gaji harian. Imam Rahardi tercatat sebagai pegawai tetap di PT Rejo Indonesia dengan gaji yang dibayar harian sebesar Rp200.000. Imam belum menikah. PT Rejo Indonesia masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,10% dari gaji. PT Rejo Indonesia membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 30,70% dari gaji. Dan Imam membayar iuran pensiun 15.000 dan uang hari tua sebesar 2% dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21. Penghasilan sebulan 26 dikali 200.000 sama dengan 5.200.000. Premi jaminan kecelakaan kerja 1% dikali 5.200.000 sama dengan 15.000. Premi jaminan kematian 0,3% dikali 6.200.000 sama dengan 15.600. Penghasilan bruto
5.267.600. Pengurangan biaya jabatan 6% dikali 5.267.600 sama dengan 263.380. Iuran pensiun 15.000, uang JHT 104.000. Total dari pengurangan adalah 382.380. Penghasilan neto sebulan 4.885. Penghasilan neto setahun 12 dikali 4.885.000 sama dengan 58.622.640. PTKP untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun 58.622.640 dikurangin 54 juta sama dengan 4.622.640 dibulatkan menjadi 4.622.000. PPh pasal 21 setahun 5% dikali 4.622.000 sama dengan 231.100. PPh pasal 21 sebulan 231.100 dibagi 12 sama dengan 19.258. PPh pasal 21 sehari 19.258 dibagi 26 sama dengan 740. Selanjutnya adalah pegawai tetap menerima uang rapel. Contohnya, Tommy Hakim mendapatkan gaji sebesar 6 juta dan iuran pensiun yang dibayarkan sebesar 100.000. Pada Juni 2016, ia menerima kenaikan gaji pokok menjadi sebesar 7 juta sebulan dan berlaku surat sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Tommy Hakim menerima uang rapel sebesar 5 juta. Kekurangan gaji untuk masa Januari sampai Mei 2016. Untuk menghitung PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Penghitungan PPh pasal 21 sebelum kenaikan gaji. Gaji pokok sebulan 6 juta. Biaya jabatan 5% dikali 6 juta sama dengan 300.000. Iuran pensiun 100.000. Total dari biaya jabatan dan iuran pensiun 400.000. Penghasilan neto sebulan 6 juta dikurangi 400 sama dengan 5.600. Penghasilan neto setahun 12 dikali 5.600 sama dengan 67.200. PTKP untuk setahun. Untuk WP sendiri 54 juta. Untuk WP menikah 4.500.000. Totalnya adalah 58.500. Penghasilan kena pajak setahun 67.200 dikurangi 58.500 sama dengan 8.700. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 8.700 sama dengan 435. PPh pasal 21 sebulan 435.000 dibagi 12 sama dengan 36.250. Perhitungan PPh pasal 21 setelah kenaikan gaji. Gaji pokok sebulan 7 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 7 juta sama dengan 350. Uang pensiun 100.000, totalnya adalah 450. Penghasilan neto sebulan 7 juta dikurangi
Rp450.000 sama dengan Rp6.550.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 6.550.000 sama dengan 78.600. PTKP setahun untuk WP sendiri 54 juta, tambahan WP menikah 4.500.000, totalnya adalah 58.500. Penghasilan kena pajak setahun 78.600 dikurangin 58.500 sama dengan Rp20.100.000. PPh pasar 21 terutang 5% dikali Rp20.100.000 sama dengan Rp1.005.000. PPh pasar 21 sebulan Rp1.005.000 dibagi 12 sama dengan Rp83.750. PPh pasar 21 Januari sampai Mei 2016 seharusnya adalah 5 dikali 83.750 sama dengan 418.750. PPh pasar 21 yang sudah dipotong Januari sampai Mei 2016 5 dikali 36.250 sama dengan 181.250. PPh pasar 21 untuk uang rapel 418.750 dikurangin 181.250 sama dengan 237.500. Oke, saya akan melanjutkan pegawai tetap menerima bonus. Misalnya, Joko Setia tidak kawin bekerja di PT Kolbu Jaya dengan gaji sebesar 5 juta sebulan. Pada Juli 2016, Joko menerima bonus sebesar 10 juta setiap bulannya. Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000. Penghitungan PPh pasal 21 atas uang bonus. Gaji setahun 12 kali 5 juta sama dengan Rp60 juta. Bonus Rp10 juta. Penghasilan bruto setahun Rp60 juta ditambahkan dengan Rp10 juta menjadi Rp70 juta. Pengurangannya 1. Biaya jabatan 5% dikali Rp70 juta sama dengan Rp3.500.000. Yang kedua, iuran pensiun setahun 12 dikali Rp60.000 sama dengan Rp720.000. Hasilnya Rp4.220.000. Untuk menghitung penghasilan neto setahun, penghasilan bruto setahun Rp70 juta dikurangi dengan hasil dari pengurangan tadi yang hasilnya Rp4.220.000, yang hasilnya penghasilan neto setahun adalah Rp65.780.000. Untuk menghitung PTKP, untuk WP sendiri dikenakan sebesar Rp54 juta dan menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak, penghasilan neto setahun dikurangi dengan WP sendiri yang hasilnya Rp11.780.000. PPh pasal 21 atas gaji dan bonus 5% dikali Rp11.780.000 sama dengan Rp589.000. PPh pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahun 12 dikali 5 juta sama dengan Rp60 juta. Pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali Rp60 juta sama dengan Rp3 juta. 2. Iuran pensiun setahun 12 dikali Rp60.000 sama dengan Rp720.000 yang hasilnya Rp3.720.000. Sedangkan untuk menghitung penghasilan neto setahun, gaji setahun 60 juta dikurangi dengan pengurangan tadi
Rp3.720.000 yang hasilnya penghasilan neto setahun menjadi Rp56.280.000 PTKP. Untuk WP sendiri Rp54 juta. Dan untuk menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. 56.280 dikurangi dengan 54 juta yang hasilnya Rp2.280.000. PPh pasal 21 atas gaji 5% dikali Rp2.280.000 yang hasilnya Rp114.000. PPh pasal 21 atas bonus. PPh pasal 21 atas bonus adalah Rp589.000 dikurangi dengan Rp114.000 yang hasilnya Rp475.000. Pegawai tetap menerima tunjangan hari raya. Contoh soalnya, prameswari tidak kawin dan tanpa tanggungan bekerja di PT Prabu Kedaton dengan gaji sebesar 10 juta per bulan. Prameswari membayar iuran pensiun sebesar 2% dari gaji. Dalam tahun berjalan, dia juga menerima tunjangan hari raya sebesar 8 juta. Perhitungan PPh pasal 21 atas uang THR, PPh pasal 21 atas gaji, dan THR penghasilan setahun. Gaji setahun 12 bulan kali 10 juta sama dengan 120 juta. THR 8 juta. Penghasilan bruto setahun yaitu 128 juta. Pengurangnya biaya jabatan 5% dari 128 juta yaitu 6.400.000, maksimalnya 6 juta. Iuran pensiun sebesar 2.560.000, jumlahnya 8.560.000. Penghasilan neto setahun yaitu 119.400. PTKP untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajaknya berarti 65.440.000. PPh pasal 21 atas gaji dan THR 5% kali 50 juta yaitu 2.500.000. 15% kali 15.440 yaitu 2.316.000. Jumlahnya adalah 4.816.000. PPh pasal 21 atas gaji setahun. Penghasilan bruto setahun yaitu 12 bulan kali 10% yaitu 120%. Pengurang biaya jabatan 5% kali 120 juta sama dengan 6 juta. Iuran pensiun 2% kali 120 juta yaitu 2.400.000. Jumlah pengurangnya adalah 8.400.000. Berarti penghasilan neto setahunnya adalah 111.600.000. PTKP untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajaknya berarti 57.600.000 rupiah. PPh pasal 21 atas gaji yaitu 5% kali 50 juta yaitu 2.500.000. 15% kali 7.600.000 yaitu 1.140.000. Jumlahnya adalah 3.640.000. PPh pasal 21 atas THR yaitu 4.816.000 dikurangi 3.640.000 yaitu 1.176.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.